Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elista Itayustika dari Departemen Informasi dan Komunikasi Hima Kesmas Unsil. Nah, Departemen Informasi dan Komunikasi pada kali ini akan melaksanakan agenda Q&A session dengan tema pentingnya berorganisasi sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat. Narasumber dalam Q&A session kali ini adalah Bapak Rian Ari Gustaman SKM MKes. Beliau ini merupakan salah satu dosen di jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Nah, yuk langsung aja kita simak videonya. Iya, baik. Mungkin sebelumnya bagaimana nih Pak kabarnya pada hari Alhamdulillah baik, sangat baik. Ini ini? yang hadir di sininya cuma 4 orang ya? Ya, Bapak Eh, betul. Karena ini hanya agenda dari Departemen Infokom saja Pak. oke. Ya, baik. Mungkin eh, untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya memulai kegiatan Q&A session pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. perkenalkan, nama saya Nista Ita Yustika dari Departemen Informasi dan Komunikasi Himakesmas Unsil yang pada hari ini akan memandu kegiatan Q&A session dari awal sampai akhir. Nah, Q&A session pada kali ini mengambil tema yaitu pentingnya berorganisasi sebagai mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kali ini juga yang menjadi narasumbernya merupakan dosen dari jurusan Kesmas Fakultas Ilmu Kesehatan Unsil. Oh ya, pertanyaannya itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah kami kumpulkan terlebih dahulu melalui question box di Instagram Kesmas Unsil. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu sekilas mengenai narasumber kita pada hari ini. Nama lengkap Bapak Rian Agus Taman SKM MKes, pengalaman kerja itu yang 3 teratas ada dari 2005 sampai sekarang, yaitu sebagai dosen Kesmas FIK Unsil. Lalu ada dari 2016 sampai 2018 yaitu sebagai dosen tamu jurusan rekam medis Poltek Tasikmalaya, dan dari 2020 sampai sekarang sebagai dosen tamu jurusan keperawatan BTH Tasikmalaya. Dan yang terakhir saya lihat dari 28 Juli 2021 hingga sekarang itu beliau menjadi supervisor program Puspa pengendalian COVID di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin untuk pendidikannya itu S1-nya Kesehatan Masyarakat Unsil dan S2-nya Master Ilmu Kesehatan Masyarakat Undip Semarang. Baik, itulah sekilas mengenai narasumber kita pada Q&A kali ini. Mungkin untuk mengefektifkan waktu juga, apakah boleh dimulai saja Pak sesi tanya jawabnya? Boleh, silakan. Siap. Baik, baik Pak. Yang pertama ada yang bertanya nih Pak, apa saja sih organisasi yang ada di dalam kampus itu Pak? Ya, organisasi yang ada di dalam kampus ini sebetulnya cukup banyak ya. Dari mulai organisasi yang bersifat eksekutif itu ada BEM, ada badan legislatif juga, termasuk yang Hima ini ya. Lalu ada juga dari unit kegiatan mahasiswa ya, yang UKM-UKM-nya yang baik itu terkait dengan minat bakat maupun yang terkait dengan kegiatan sosial. Itu adalah organisasi-organisasi yang ada di dalam lingkungan Unsil. Jadi kalau misalnya suka dengan musik, ya di sini ada organisasi yang berkaitan dengan seni musik. Olahraga di Unsil ada juga kaitannya dengan organisasi yang kaitannya dengan olahraga. Itu mungkin jawaban pertama.
Oh iya baik Pak. Nah tadi sempat disinggung ya Pak tentang BEM sama BLM. Nah terus Mhm. pertanyaan kedua itu ada yang bertanya BEM maupun BLM itu termasuk bidang organisasi apa ya Pak? Ya, BEM BLM itu ya organisasi intra kampus sebetulnya ya. Karena organisasi itu ada intra kampus, ada ekstra kampus. Cuma kalau kita lihat dari jenis organisasi, nah ini kan jenis organisasi kan bisa dipandang dari berbagai sudut ya. Ada organisasi yang apa namanya digolongkan berdasarkan besarnya organisasi, ada organisasi yang digolongkan berdasarkan bentuknya, ada organisasi yang digolongkan berdasarkan tujuannya. Kalau kita lihat dari bentuk saja, ini BEM ini bisa tergolong kalau kalau menurut teori itu ada istilahnya organisasi lini dan staf. Kalau ada organisasi lini dan staf, ada organisasi fungsional, ada organisasi kepanitiaan. Kalau fungsional saya rasa tidak, karena kalau fungsional itu lebih kepada mereka punya keahlian tersendiri. Jadi misalnya kayak Infokom nih, anggota Infokom, mereka punya keahlian di khusus komunikasi gitu. Kalau ini kan enggak, kalian orang kesehatan yang memang ditugaskan di bagian Infokom, maka ya bukan bukan fungsional. Tetapi kalau dari segi bentuk, saya bisa bicara bahwa ini adalah organisasi lini dan staf, di mana organisasi yang ada kepemimpinannya, tetapi terdiri dari berbagai komponen, berbagai staf di bawahnya. Dan ini tergolong, BEM ini adalah tergolong organisasi formal ya, karena di SK-kan, ada strukturnya, ada kegiatannya jelas, ada pendanaannya jelas. Nah, itu yang disebut dengan organisasi formal. Kalau organisasi informal, organisasi yang memang tidak tertulis, tidak ter-SK-kan, ya, dibentuk secara tiba-tiba, ditunjuk siapa ketua dan sebagainya. Nah, itu organisasi informal. Nah, itu yang kedua. Oh iya baik Pak. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada yang bertanya, apakah mahasiswa Kesmas wajib mengikuti organisasi Pak? Soalnya yang saya rasakan itu dari awal kita kuliah sudah ada apa sih kayak sosialisasi untuk mengikuti organisasi gitu Pak. Apakah itu memang sebenarnya diwajibkan? Ya, kalau kebijakan mewajibkan organisasi di lingkungan kampus sebetulnya tidak ada ya. Jadi kalian wajib masuk organisasi itu tidak ada. Tapi kalau dalam Islam mah saran lebih ke sunnah muakkad merenya. Jadi usahakan orang Kesmas ya berorganisasi. Karena Kesmas itu berbeda dengan tenaga medis yang lainnya. Jadi ini yang harus tenaga medis, maaf, tenaga kesehatan lainnya. Jadi kalau tenaga kesehatan lainnya itu dia pekerjaannya adalah bagaimana dalam tanda kutip menyembuhkan orang, ya, bagaimana apa namanya ngatur obat ini itu dan sebagainya. Nah, kalau Kesmas itu kan ngatur orang, harus banyak berkomunikasi dengan orang-orang lain, banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, pengalaman-pengalaman itu hadirnya ya ada di organisasi. Jadi kalau bicara tentang wajib tidak wajib, secara kebijakan tidak diwajibkan, secara aturan ya tertulis itu tidak ada kewajibannya. Tetapi secara kebutuhan, nah saya sebutnya kebutuhan lah. Secara kebutuhan maka mahasiswa Kesmas itu wajib untuk berorganisasi. Ya. Itu secara kebutuhan. Tapi kalau secara kebijakan tidak ada yang mewajibkan seperti itu. Oh iya baik Pak. Kemudian masih berkaitan nih pertanyaan yang keempat tuh kayak pertanyaan yang ketiga, seberapa penting sih Pak organisasi untuk karir kita di masa yang akan datang, khususnya dalam lingkup kesehatan masyarakat? Ya, tadi udah sudah sedikit saya jelaskan ya. Pentingnya saya bilang ini sunnah muakkad itu benar gitu ya. Jadi kita ini anak Kesmas ini hidupnya dengan masyarakat, pergaulannya dengan masyarakat, maka pola pikir kita itu akan terbentuk ketika kita belajar berorganisasi dari awal. Jadi akan sangat berbeda orang yang berorganisasi sama yang tidak berorganisasi. Akan sangat berbeda orang yang senang bersosialisasi dengan orang yang kurang bersosialisasi. Nah, organisasi ini bukan hanya ilmu yang kita dapatkan sebetulnya, tetapi adalah apa namanya pengaruh lingkungan yang kita dapatkan. Jadi
dengan organisasi itu kita bisa berpikir kritis. Nah, ini yang kurang di kita di Indonesia ini adalah apa namanya, critical thinking, berpikir kritis ya, berpikir sistematis itu adanya di organisasi karena kita terbiasa apa namanya, ya merapihkan kegiatan, merencanakan kegiatan, menganalisis kegiatan, bertemu dengan masalah, ya terbiasa bekerja dengan tim. Nah, itu akan terlihat sekali. Jadi orang Kesmas akan sangat kesulitan ketika mereka tidak berorganisasi. Kenapa? Karena ketika mereka dalam dunia kerja yang mengharuskan mereka bertemu dengan banyak masyarakat, peminatan manapun, mau peminatan AKK, maka mau tidak mau dia harus bertemu dengan para pemangku kebijakan. Orang-orang EPID, maka dia bertemu dengan berbagai macam kasus dan mereka harus melakukan analisis situasi. Orang-orang Promkes, mereka harus bagaimana caranya agar bisa mengedukasi masyarakat. Orang-orang kesehatan lingkungan sama, bagaimana agar yang dilakukannya itu tidak dianggap buruk oleh masyarakat. Nah, itu kaitannya dengan organisasi, kemampuan pendekatan, kemampuan advokasi, kemampuan lobby, kemampuan berbicara, kemampuan pola pikir. Nah, itu bisa terbentuk ketika kita berorganisasi. Ya, saya selalu bilang kalau orang yang ini tuh ya berorganisasi itu sedikit banyak merubah pola kita, merubah pola pikir kita. Ya, itu. Kayak baik Bapak. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 ini yang sering menjadi apa sih dilema gitu para mahasiswa, kalau apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa Kesmas untuk mencapai tujuan pembelajaran saat berorganisasi, karena kan pastinya kita akan sibuk organisasi, sibuk akademik, belum lagi yang di luar kampusnya gitu Pak. Bagaimana Bapak? Saya ingat kata-kata dari salah satu tokoh agama di Garut. Waktu itu saya masih jadi ketua harian BEM. Saya menjabat sebagai Departemen Pendidikan di HMI. Saya masih ingat ketika kita sowan ke salah satu kiai, jawabannya adalah seorang aktivis itu ya lulusnya tepat waktu. Seorang aktivis itu ya ciri khasnya adalah dia pintar. Seorang aktivis itu bukan orang yang memang kuliahnya mundur, bukan. Ya, kita lihat sebagai contoh yang sederhana, ya, Ketua BEM UGM, apa namanya, kancah internasionalnya sangat luar biasa, kemampuannya menganalisis sangat luar biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya terlambat karena di urusan organisasi, saya tidak mengerti organisasi yang mana gitu ya. Karena waktu menyusun, mengatur pembelajaran dan sebagainya, itu sebetulnya ketika kita punya keinginan untuk belajar, ya apalagi zaman kuliah. Kuliah itu kan jamnya bisa kita atur sendiri. Ketika kita tidak bisa masuk di kelas kita bisa masuk di kelas yang lain. Ya, bahkan kalaupun kita tidak kuliah, ya kita bisa belajar sendiri di rumah. Karena pembelajaran di ruang kelas pun, di dosen pun tidak 100%. Ya, lebih banyak. Bahkan sekarang dosen itu diwajibkan yang belajar sendiri itu mahasiswa sebanyak 70% loh. 30% dosen itu hanya menyampaikannya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan ketika Anda berorganisasi lalu mengatakan bahwa saya tidak bisa belajar karena saya sibuk di organisasi. Itu karena Anda terlalu banyak mungkin mengambil organisasinya. Itu bisa jadi seperti itu. Tidak fokus pada satu organisasi. Hanya ikut-ikutan saja. Jadi ini ada lagi tren ini, gabung ke sini, gabung ke sini. Nah, kalau bagaimana kita mengatasi pembelajaran kita, fokus pada satu organisasi ya yang menjadi tujuan arah kita. Nah, sehingga di situ kegiatan-kegiatan itu yang memang nanti dibagi oleh Anda dengan pembelajaran. Saya ada beberapa mahasiswa yang saya anggap pintar dan dia tidak berorganisasi. Lalu saya bilang, kamu ikut organisasi saja. Ikut organisasi karena dia tidak bergaul ya. Lalu dia gabung waktu itu di BEM dan alhamdulillah
ya akhirnya dia malah mampu berkomunikasi dan saya bilang udah cukup di BEM, nggak usah ke yang lain lagi. Karena nanti malah membuat apa namanya banyak banyak waktu yang terbuang sehingga faktor lelah dan sebagainya. Jadi kalau ada yang bagaimana saya mengaturnya, ya tadi eh, harus ada tekankan prinsip aktivis itu harus menjadi contoh bagi teman-teman Anda yang tidak aktivis. Maka aktivis itu harus yang lulus duluan sebetulnya. Aktivis itu yang memberikan contoh baik bahwa membagi waktu itu bisa dilakukan antara kesibukan dan sebagainya. Ya, jadi kalau kalian mau bilang jadi aktivis sibuk Pak, akhirnya susah ngatur pembelajaran, dosen itu lebih sibuk ya, tapi masih bisa tetap ngajar, masih bisa tetap membagi waktu A, B, C dan sebagainya. Ya, seperti itu mungkin. Ya, baik Bapak. Mungkin langsung ke pertanyaan nomor 6. Ada yang bertanya, Pak, apakah ada tips untuk memilih organisasi bagi mahasiswa Kesmas? Oh ya, tipsnya adalah apapun organisasi itu sebetulnya, Anda mau orang Kesmas ataupun bukan Kesmas, tips yang pertama adalah masuklah ke organisasi yang bisa mengembangkan eh, minat dan bakat kita. Ya, itu karena apa? Karena disitulah kita banyak belajar. Jadi misalnya contoh ini Elista ini suka menggambar, ya masuklah ke organisasi seni rupa. Ya, di sana Elista akan bertemu dengan orang-orang yang menyukai hal yang sama, mungkin ilmunya memiliki sesuatu yang berbeda dan Elista bisa belajar di sana. Ya, jadi jangan sampai ketika Elista suka mewarnai tapi masuk organisasinya sepak bola misalnya. Nah, itu juga salah ya. Kalau misalnya Elista ini senang senang berpolitik ya, memberikan pendapat dan sebagainya, ya segera masuk BEM karena disitulah kualitasnya, bukan kualitas, kemampuan dari Elista ini diasah. Tetapi jangan asal masuk ke semua organisasi yang tadi ikut-ikutan temannya saja. Yang paling penting jangan ikut-ikutan teman. Tapi apa yang ingin Anda kembangkan maka di sanalah ya Anda masuk. Nah, tips yang kedua, organisasi yang bisa meningkatkan relasi Anda dalam kaitannya nanti setelah lulusan. Ya, jadi ketika Anda orang kesehatan, maka cari sebetulnya organisasi-organisasi yang memungkinkan Anda nanti setelah lulus itu bisa mempermudah Anda untuk ya entah mencari pekerjaan ataupun memudahkan Anda untuk apa namanya mengembangkan kemampuan Anda di dunia kampus. Itu ya. Karena waktu kita sedikit dan pertanyaannya 14 ya saya. Jadi saya agak singkat-singkat ini. Ya, baik Bapak. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Impact seperti apa yang harus diberikan oleh mahasiswa ketika mereka berorganisasi gitu Pak? Impact-nya. Ya, ini teh impact mahasiswa diberikan ke organisasi atau impact terhadap dirinya ya. Impact itu kan dampak ya. Ya, Sepertinya apa yang bisa mahasiswa berikan mungkin ya ketika ya, ya ya. berorganisasi di Jadi situ. betul. Ya, ini yang mungkin yang saya ini kan mahasiswa apa bisa memberikan apa, impact apa, ada dampak apa yang bisa diberikan kepada organisasi. Ya, siapapun Anda masuk sebuah komunitas baru dan sebagainya, itu adalah bayangkan pada diri Anda bahwa Anda itu adalah agent of change, membawa sebuah perubahan. Walaupun perubahan itu tidak banyak, tetapi ya ada pembedanya di organisasi Anda. Ketika saya punya teman ya yang sekarang jadi kepala BPJS di Kabupaten Tasik, dulu adalah ketua BEM ketua BEM Kesmas ya. Dulunya ketua BEM Kesmas angkatan ketiga. Nah, biasanya BEM itu ketika habis masa jabatan mereka akan wisata dari sisa uang. Nah, lalu diawali oleh Kang Erdi itu tidak ada wisatanya tetap jalan, tetapi memberikan sesuatu kepada angkatan berikutnya. Ya, waktu itu dibelikan sebuah komputer, dibelikan sebuah PC, lalu diupayakan untuk ada ruangan. Ya, jadi kalau ruangan yang sekarang itu awalnya lebih besar, kalau kalian kan udah disekat-sekat ya.
Itu dulu perjuangan dari Kang Erdi itu sampai kita akhirnya punya ruangan sendiri. Ya, dulu itu BEM itu nggak ada ruangan. Setelah itu awalnya kita diberi ruangan di atas di pasca sarjana, lalu dipindahkan awalnya di kolong apa tuh kolong tangga itu ya BEM dulu di situ kita tidak terima akhirnya kita dipindahkan ke atas benar-benar seperti kantor itu di tangga juga dekat tangga itu di pasca sarjana. Nah, lalu dipindahkan ke ruangan yang lebih besar itu di sana. Nah, itu adalah sebuah perubahan. Jadi intinya kalau misalnya kalian bergabung dalam sebuah organisasi, berikan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik untuk organisasi itu. Jadi jangan hanya sekedar menjadi tim penggembira, tetapi bagaimana kita bisa membuat sebuah perubahan di sana. Ya, contoh misalnya tadi saya Elista ini di Infocom, ya yang tadinya Infocom itu misalnya tidak ada acara seperti ini, akhirnya bisa jadi ada acara seperti ini. Nah, itu berefek baik karena organisasi yang baik itu adalah organisasi yang maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Ya, intinya gini, anggota lama itu memberikan pengalaman, ya. Anggota lama itu memberikan pengalaman, anggota baru memberikan harapan perubahan. Itu, ya. Oh iya, baik Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah outcome yang seharusnya didapatkan ketika mahasiswa kesehatan masyarakat berorganisasi? Karena banyak sekali yang bertanya, Pak, apa sih organisasi itu buat apa sih kita berorganisasi gitu? Malah ngecapek-capekin diri sendiri gitu, Pak. Malah bikin capek gitu ya. Yang pertama, kalau kita berorganisasi, kita punya link. Dalam tanda kutip, kita bakal punya banyak orang dalam. Ya, selama ini kalian bilang kesel bahwa sepinter-pinternya kita kalah sama orang dalam. Kenapa? Karena orang pinternya tidak pernah berorganisasi dan tidak bergaul. Akhirnya tidak punya kenalan orang dalam. Ya, tetapi ketika kalian berorganisasi, maka kalian punya link, ya, punya jaringan, dan jaringan itu yang memudahkan kalian ketika kalian selesai dari kampus. Ya, jadi jangan salahkan orang yang punya orang dalam. Ya, mereka punya orang dalam karena mereka berhasil membangun jaringan. Seperti itu. Jadi apa salahnya orang punya orang dalam karena dia sudah berhasil membangun jaringan. Ya, saya kenal dengan kepala dinas, saya kenal dengan waktu itu apa namanya dengan BPJS dan sebagainya. Ya bukan BPJS dulu namanya PT Askes itu di awal-awal saat saya kuliah ya, yang akhirnya memudahkan saya ketika masuk dunia kerja, termasuk puskesmas dan sebagainya. Ya, termasuk ada beberapa kakak kelas kalian yang lulus itu ditawarkan banyak kantor gitu. Udah diikut saya di saya aja, udah ikut di saya aja. Makanya tidak aneh kalau misalnya ada beberapa orang yang langsung bisa bekerja, ya. Contoh misalnya ketua BLM yang angkatan berapa tuh? Ketua BLM yang angkatan 2016, ya. Nganggur dia cuma seminggu kan? Sekarang dia sudah di Dinas Kesehatan. Ketua BEM angkatan 2014, ya 2014 2013 itu sebelum sebelum lulus dia sudah dapat pekerjaan. Nah, itu outcome-nya. Jadi itu efeknya ketika kita berorganisasi. Jadi kalau ada yang bilang, aduh saya IPK 3,9 tapi susah dapat kerja, karena Anda nggak punya link, Anda nggak punya jaringan. Coba kalau Anda punya jaringan. Makanya banyak yang IPK-nya jelek tapi dia cepat dapat kerja, ya karena dia punya jaringan. Dan jaringan itu terbentuk saat Anda berorganisasi. Ya, trust me, it's work. Ya baik, berarti untuk menambah koneksi ya Pak intinya. Betul. Nah, ya untuk pertanyaan selanjutnya ada bagaimana sih Pak caranya kan loyalitas berorganisasi? Gimana caranya apa? Menumbuhkan loyalitas berorganisasi. Oh ya. Loyalitas siapa nih? Loyalitas bawahan kita, loyalitas teman-teman kita, atau kitanya yang loyalitas kepada organisasi ya? Kalau misalnya loyalitas tim kita itu ya sama kayak kalian berpasang-pasangan, bikin nyaman.
dibikin nyaman, dibikin cocok, chemistry-nya munculkan, maka itu akan menunjukkan loyalitas. Jadi kalau kita ingin membentuk sebuah tim, maka tunjukkan bahwa kita itu tim, bukan masing-masing. Kadang yang membuat kita tidak loyal itu adalah ketika senang kita tidak dianggap, ketika susah kita disalahkan. Nah, itu yang sering terjadi, yang akhirnya membuat kita menjadi tidak loyal. Nah, tetapi ketika tim itu solid, ketika ada masalah dihadapi bersama-sama, ketika senang dinikmati bersama-sama, maka itulah yang akan membuat seseorang menjadi sangat loyal. Nah, tetapi kalau ya tadi senang tidak diaku, susah disalahkan, bukan diaku lagi disalahkan. Nah, itu yang membuat orang menjadi tidak loyal. Tapi bagaimana kalau supaya kita loyal terhadap sebuah organisasi, itu adalah bagaimana kita menikmati keadaan itu. Jadi kita ini contoh lah ya, misalnya saya dari pertama kali lulus sampai sekarang nggak pernah keluar dari Unsil ya, karena saya menganggap bahwa ya Unsil yang membesarkan saya. Saya jadi konsultan sekarang karena Unsil yang menyekolahkan saya, ya, mengirim saya untuk menjadi seorang konsultan. Dan itu yang akhirnya membuat saya loyal terhadap Unsil, dan Unsil ya melakukan dengan cara tepat supaya orang bisa menjadi loyal kepada organisasi itu. Artinya bagaimana bisa meningkatkan kapasitas anggota kita, ya, yang membuat anggota kita nyaman di organisasi itu. Karena Elista pun akan tetap tinggal kalau nyaman gitu kan. Kan yang ada akan selalu kalah sama dengan yang nyaman katanya ya Teh ya. Iya betul Pak. Baik Pak, mungkin pertanyaan yang ke-10 ada yang bertanya Pak. Salah satu tujuan kita berorganisasi kan untuk melatih manajemen waktu. Namun faktanya malah sebaliknya. Bagaimana tips sukses supaya tujuan kita untuk bisa memanajemen waktu dengan cara berorganisasi itu bisa berhasil? Ya, sama ya. Kalau manajemen waktu saya juga kadang suka ngaco ini Teh. Sebetulnya manajemen waktu itu yang pertama adalah kalau saya sekarang, jadi saya manajemen waktu saya yang sekarang kacau. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingatkan. Ya, saya kenapa tidak ada mengingatkan? Artinya saya tidak membentuk tim itu. Makanya manajemen waktu itu adalah bagaimana tips manajemen waktu ketika kita berorganisasi adalah kita membagi pekerjaan yang pertama dengan teman-teman kita di organisasi. Jadi tidak ada mana yang lebih baik, tidak ada mana yang lebih buruk, tidak ada mana yang lebih berat atau mana yang lebih ringan. Tetapi bagaimana kita membagi, jadi misalnya Elista ini dengan siapa gitu ya di bagian informasi, Departemen Informasi Infokom ini sudah menyusun sendiri. Elista ini jadwal kuliahnya hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Yang lain jadwal kuliahnya hari ini, hari ini, hari ini. Maka pembagian itu bisa menjadi tips kita agar kita mampu memanage waktu dengan baik. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa memanage waktu dengan antara organisasi, misalnya dengan belajar, patuh sama janji kita sendiri. Nah, ini kita yang agak repot itu adalah ketika kita tidak patuh sama janji kita sendiri. Janji yang sering dihianati dan diingkari adalah janji pada diri kita sendiri. Ya, itu yang sering dihianati. Nah, jadi ya usahakan agar kita bisa patuh dengan janji kita, patuh dengan kesepakatan awal kita dengan diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cari orang yang memang mampu mengingatkan kita. Ya, saya itu orang yang sering kelupaan ngabsen kampus ini. Jadi saya sering ngajar kayak gini, ngajar misalnya, tapi saya nggak dibayar nih karena hariannya. Kenapa? Karena saya lupa ngabsen. Makanya saya menciptakan suasana yang mulai dari HP saya bikinkan alarm, ya. Kalau dulu itu saya punya asisten, yang asistennya menjadi berisiknya saya, mengingatkan saya terus, ya. Nah itu tips yang ketiga. Jadi intinya coba cari, kalau Anda pemalas, coba cari teman yang rajin, ya. Kalau Anda rajin, cari teman yang malas, biar ada kerjaan, ya, bisa ngingetin orang, gitu. Itu
saling simbiosis mutualisme. Itu Elista. Ya, baik Bapak. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk mengembangkan karakter organisasi dalam masyarakat? Mungkin maksudnya karakter yang kita dapat dari organisasi itu, bagaimana kita mengembangkannya dalam masyarakat gitu. Ya, karakter itu adalah kebiasaan yang berubah menjadi perilaku, akhirnya berubah menjadi sebuah karakter. Nah, makanya kenapa kalau kalian berorganisasi itu, kalian sering berorganisasi itu, maka terciptalah karakter buat kalian. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa bagaimana tadi menciptakan karakter ya, sebetulnya karakter kalian akan tercipta dengan sendirinya dengan lingkungan yang di sekitar kalian. Ya, makanya saya selalu bilang lebih baik kita lebih baik kita menjadi orang bodoh di sekitar orang pintar dibandingkan menjadi orang pintar di sekitar orang bodoh. Kenapa? Kalau kita menjadi orang paling bodoh di sekitar orang pintar, maka karakter kita akan berubah menjadi karakter orang-orang pintar. Ya, dari mulai ngerjain tugasnya, ngumpulin tugasnya, bla 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 dan sebagainya, karakternya akan terbentuk di sana. Nah, sehingga ketika kalian ke dunia luar, karakter itu akan terbawa. Jadi kalau beberapa mentor sering bilang kan, kalau kalian ingin berubah, maka lakukan itu selama 40 hari berturut-turut, bertahan itu. Karena 40 hari itu yang akan menciptakan karakter kita. Ya. Jadi berorganisasilah, karena organisasi itu betul-betul akan menciptakan karakter kita. Baik itu karakter memimpin, ya, karakter menganalisis, karakter tepat waktu dan sebagainya. Gitu. Ya, baik Bapak. Mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak. Mempersamakan persepsi mungkin sangat sulit. Bagaimana caranya atau tips agar mempermudah menyamakan persepsi setiap anggota organisasi? Ya, setiap orang punya otak yang berbeda-beda ya. Setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi ada satu yang bisa disamakan, yaitu tujuan. Ya, mau kapanpun orang akan berbeda. Mana yang warna ungu itu seperti apa? Ada orang yang berbeda gelas isi atau gelas setengah isi atau setengah kosong. Kenapa? Kenapa masih berbeda? Karena tujuannya masih berbeda. Tapi ketika tujuannya sudah distandarkan, sudah disamakan, arahnya sudah dijelaskan, maka persepsinya mau tidak mau bisa berubah menjadi sama. Ya, karena persepsi itu adalah cara pandang kita. Persepsi itu adalah cara pandang seseorang. Ketika sudah tahu tujuannya kemana, arahnya kemana, maka mau tidak mau pandangannya pun akan sama ke arah sana. Sehingga itulah yang membuat orang memiliki persepsi yang sama. Ya, kenapa orang memiliki persepsi yang berbeda? Karena mereka belum bertemu, mereka belum berdiskusi, mereka belum berbicara kaitannya dengan tujuan. Nah, saya selalu bilang yang membuat kita bertengkar adalah karena kita tidak bicara. Ya. Yang membuat kita bertengkar adalah karena kita tidak berdiskusi. Ya, tapi ketika kita bertemu, ngobrol dan sebagainya, tahu kenyataan yang sebenarnya, oh seperti ini, oh karena itu, oh karena ini, ya akhirnya persepsinya bisa menjadi sama. Jadi berkumpul, brainstorming, tidak saling menyalahkan, ya, memahami satu sama lain, itu akhirnya membuat persepsi kita bisa menjadi sama. Yang paling penting adalah bagaimana kita mensinkronkan tujuan kita. Gitu. Kayaknya pas 40 menit ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai Pak. Mungkin kalau dapat saya simpulkan tadi ternyata organisasi itu sangat penting ya Pak, terutama untuk membentuk karakter kita dan juga tadi menambah koneksi kita supaya karir kita juga terjamin di masa yang akan datang. Betul. Mungkin untuk yang terakhir Pak, boleh dari Bapak barangkali ada closing statement, saya persilahkan Pak. Ya, organisasi itu bukan suatu beban buat kita. Organisasi itu adalah jalan kita untuk menciptakan masa depan kita. Ya, organisasi itu membuat pola pikir kita bisa lebih berkembang, membuat pandangan kita bisa ke berbagai macam arah,
organisasi itu bisa membuat kita memiliki banyak jaringan, organisasi itu bisa membuat kita memiliki orang dalam, dan itu bisa menentukan masa depan kita nanti ke sana. Itu mungkin. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin sebelum itu izinkan kami untuk mendokumentasikan dulu Q&A session pada kali ini, Pak. Silakan. Baik, saya pandu Bapak. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai Pak. Sebelumnya saya dari Departemen Informasi dan Komunikasi Himakesmas Unsil mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Diana Salman telah bersedia menjadi narasumber pada Q&A session pada kali ini, Pak. Dan saya selaku pemandu Q&A session pada kali ini mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan, juga terdapat kendala sedikit. Mungkin akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, saya izin live ya. Iya Pak. Nah, itu dia tadi teman-teman Q&A session bersama Bapak Rian Ari Gustaman SKM MKes. Semoga pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman dapat terjawab semua ya oleh Bapak Rian. Dan semoga pendengar Q&A session kali ini dapat ilmu dan pelajaran yang bermanfaat, khususnya yang berkaitan dengan organisasi. Mungkin yang terakhir, aku selaku pemandu dari Q&A session kali ini mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.